Sungguh Allah telah memerintah Rasulnya dan orang-orang yang beriman untuk ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Al-ayat. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya keputusan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan memerintahkan juga untuk berbicara dengan keras. Ya. Memerintahkannya juga untuk berbicara dengan keras dalam perintah ini. Ya, maksudnya di sini dalam menyampaikannya. Jadi teman-teman, relevansi apa yang sedang kita singgung terakhir-terakhir ini masalah keikhlasan. Setelah kita titik beratkan tadi poin yang tidak kalah pentingnya adalah semua kebaikan apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya, setelah kita mulai mengamalkannya, tidak akan pernah diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat kita tahu kebaikan, sedekah kita tahu kebaikan, apa saja kita tahu kebaikan yang Allah anggap baik, pada saat kita kerjakan kontrol. Jangan sampai tidak ikhlas karena tidak akan diterima, percuma. Semangat sholat, semangat majelis ilmu, semangat sedekah, tapi selalu dihubungkan dengan masalah riyaknya, pamer kepada manusia, maka ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi dia sudah paham ternyata itu ibadah-ibadah ini semua baik, termasuk pergi haji, umrah, sedekah, tapi ternyata dia ya ingin mengejar pujian manusia, maka hilanglah semuanya itu. Juga Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 12 terulang lagi perintah agar mengikhlaskan amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Ada sebagian ulama mengatakan ciri ikhlas ada dua. Ciri yang pertama itu adalah memang dia mengejar apa yang Allah janji. Apa yang Allah janjikan, misalnya sholat dapat apa, puasa dapat apa. Dia lagi sibuk kejar itu. Berarti dia otomatis ya sibuk dengan itu dan tidak akan pernah mencari pujian orang. Yang kedua, ada orang atau tidak ada orang, dia tetap mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman misalnya pas ada orang semangat sholat, kalau tidak ada orang malah tidak mau sholat, berarti tidak ikhlas. Ada orang tidak ada orang tetap dilakukan, gitu kan? Ada orang tidak orang tetap dia sedekah. Ada orang tidak orang tidak lihat pun tetap saja dia berbantu kegiatan sosial. Di zaman sekarang ini sensitif sekali ya. Karena orang tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali harus terekspos dulu. Semua ikut bersama dia, terekspos semuanya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, alhamdulillah. Tapi umumnya orang memamer apa yang dia lakukan. Akhirnya tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ikhlas juga yang ditambahkan oleh sebagian ulama selain dua poin tadi. Kalau cirinya ya, kalau tadi itu tentunya ya sama juga gambaran orang ikhlas. Tapi ini tambahan yang lain adalah orang itu dia tidak suka mau nyebut-nyebut kebaikannya. Sehingga tidak pernah sibuk menyampaikan saya sudah ini, saya sudah itu. Dia tidak pernah menyampaikan masalah itu. Dalam keadaan darurat sekali, misal orang tua kepada anak, suami kepada istri, ini dibolehkan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya anaknya tidak berbakti. Kalau orang tuanya mengatakan, saya kan sudah urus kamu lah dari kecil. Kenapa begini, kenapa begitu? Atau istri minta dinaikkan nafkah, suaminya sudah sering memberikan. Lalu kemudian dia mengatakan, kan sudah saya berikan begini dan begitu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada udzur syar'i, orang baru dikasih saja sumbangan, orang miskin dikasih hari ini misalnya 10.000 rupiah. Kemudian datang lagi orang itu besok, kan kemarin sudah saya kasih kamu. Tidak ada hubungannya, kemarin sudah dicatat. Sekarang hari ini bagaimana? Harusnya dia memberikan lagi. Gitu.